البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, kemarin kita sudah mengambil hadis seputar al-mashu 'alal khuffain, yaitu disyariatkannya mengusap di atas dua khuf, yang mana khuf tidak asing lagi di telinga kita, yaitu semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, namun disyaratkan harus melebihi dua mata kaki. Dan kemarin kesimpulannya sudah kami sebutkan juga, perbedaan antara memakai khuf dengan memakai surban atau imamah. Kalau memakai khuf disyaratkan harus suci, sehingga antum kalau mau masukkan kaos kaki bersuci terlebih dahulu. Tapi kalau surban, antum walaupun enggak wudu pun, walaupun antum enggak suci tidak masalah. Antum pakai surbannya, antum pakai imamahnya, nanti kalau wudu cukup diusap atasnya, enggak perlu dilepas lagi. Faham ya? Nah, barakallahu fiikum, itu bedanya. Kemudian batasan waktu. Nah, termasuk syarat kan batasan waktu yang ditentukan untuk khuf. Bagi orang mukim berapa hari? Ayo, sehari semalam. Bagi orang musafir berapa hari? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam bagi musafir. Naam. Mulai menghitungnya kapan, Iqbal? Mulai menghitungnya mulai dia memakai khuf atau ketika awal kali dia mengusap? Awal kali mengusap. Na'am, barakallahu fikum, ahsantum. Setorkan terlebih dahulu, artinya pendek sekali, mudah dihafal insyaallah. Barakallahu fikum, tafadhal. Na'am, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Aywa, na'am, tafadhal. Aywa, na'am, tafadhal. Naam, tafadhal. Aywa, na'am, tafadhal. Aywa, na'am, tafadhal. Ulangi, bismillah. Anjarir. Olah terus.
Allah Ustaz. Tawadhu ala khuffahi mana? Tsumma tawadhu apa? Wasaha wa masaha. Ayo nam zadakallahu hirsan wala wala tahdis ayo nam. Tafadhal. Ayo na'am, tafadhal. Ayo na'am, tafadhal. Ayo na'am, tafadhal. أيوة تفضل. أيوة نعم تفضل. أيوة نعم تفضل. أيوة نعم تفضل تفضل. نعم تفضل. نعم أنتم hafal antum? La bas. Sudah semuanya ya. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai sifat tayammum. Sudah kami sebutkan pada pembahasan kitab fikih yang telah lalu. Dalam pembahasan apa itu? At-Taysiratul Fiqhiyah. Bahwasanya tayammum yusra'. Na'am barakallahu fikum lil amrayn. Tayammum itu disyariatkan dikarenakan dua perkara. Pertama, inda adami wujudil ma, satu. Tayammum yusra' lil amrayn. Tayammum disyariatkan dikarenakan dua perkara. Pertama, inda adami wujudil ma, ketika tidak ada air. Paham ya? Ketika tidak ada air. Itu pertama. Yang kedua, inda adamil qudrah ala isti'malil ma. Itu yang kedua. Inda adamil qudrah ala isti'malil ma, ketika tidak mampu menggunakan air. Air banyak, cuman dia enggak mampu. Sakit misalkan. Paham ya? Dia enggak bisa dingin-dingin, enggak bisa kena air. Tayammum. Mafhum insyaallah? Jadi dua ini ingat-ingat ya. Kapan tayammum disyariatkan? Pertama, inda adami wujudil ma, ketika tidak ada air. Kedua, inda adamil qudrah ala isti'malil ma, ketika tidak adanya kemampuan untuk menggunakan air. Air banyak melimpah, musim hujan misalkan. Paham ya? Tapi dalam rumah misalkan ada yang atau di tembok-tembok ada debu atau yang semisalnya, dia tayammum kalau enggak mampu menggunakannya. Paham ya? Karena apa? Karena nafattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah taala semampu kalian. Kita lihat sifatnya bagaimana. Dan sudah kita lewati juga untuk mengulang kembali biar antum faham dan juga melekat di benak antum. Tayammum untuk wudu, pengganti wudu, sama tayammum ketika menggantikan apa? Mandi janabah, sama. Bentuknya persis sama. Jangan sampai antum salah paham, karena nanti hadis yang kita baca ini dulunya ya, kisahnya gitu. Ada salah satu sahabat yang keliru. Dia mengira tayammum untuk janabah itu dengan cara menggulung-gulung ke tanah. Kita lihat. An Ammar qala al-mu'allifu asbahullah sifatut tayammum, sifat mengenai tayammum. An Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sahabiyun jalil, termasuk salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan beliau sahabat yang disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy. Barakallahu fikum. Naam, Abu Lahab dan juga semisalnya. Beliau tidak selamat dari siksaan
dijemur di tempat yang sangat panas sekali. Paham ya? Diletakkan batu besar nih, nah barakallahu fikum di atas perutnya. Kemudian ibunya juga disiksa. Ummu Ammar itu siapa? Sumayyah. Ummu Ammar Sumayyah disiksa. Nah, ketika Abu Jahal lewat langsung disiksa. Nah, barakallahu fikum, nah ditancapkan tombaknya kepada barakallahu fikum Ummu Ammar pada bagian kemaluannya. Allahul musta'an. Ngeri sekali siksaannya yang dialami oleh Ammar bin Yasir dan juga ibunya. Naam. Itu di awal-awal permulaan Islam seperti itu. Itu sekedar apa? Sekedar biografi ringkas Ammar bin Yasir, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kisahnya ya, yang paling mengharukan dan juga yang sering antum dengar adalah ketika beliau disiksa oleh salah satu orang kufar Quraisy, di antaranya Abu siapa tadi? Abu Lahab. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada suatu keperluan. Jadi Rasulullah mengutusku fi hajatin, pada suatu keperluan. Fa aznabtu, tiba-tiba aku junub. Paham ya? Kemudian aku junub. Falam ajidil ma, aku enggak menjumpai air. Paham ya? Nah, posisinya Ammar bin Yasir diutus oleh Rasulullah SAW pada suatu keperluan, gitu loh ya, keperluan yang ya butuh bantuan. Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bin Yasir cerita, fa aznabtu falam ajidil ma. Kemudian aku junub dalam keadaan aku tidak menjumpai air. Fatamarraqtu fis sa'id, kemudian aku mengguling-guling. Di mana? Di tanah. Guling-guling gitu. Paham ya? Karena taunya seperti itu. Ya, tahunya tayammum untuk menggantikan janabah itu dengan cara mengguling-guling di tanah tadi itu. Kama tamarragha ad-dabah, itu kalau punya antum tamarraghu keliru ya, itu kama tamarragha. Nah, kama tamarragha yang benar ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian aku mengguling-guling di tanah sebagaimana halnya binatang mengguling-guling. Kan kalau binatang bisa kucing, ya enggak, itu guling-guling biasanya kan kucing atau anjing kan guling-guling. Nah, seperti itu permisalkan apa? Guling-gulingnya seperti itu. Summa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu dzalikalah. Kemudian aku menyebutkan kejadian tersebut kepada beliau. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Dalam riwayat antadriba. Artinya apa? Sesungguhnya sebenarnya cukup bagimu untuk memukulkan kedua tanganmu seperti ini. Pukulkan. Paham ya? Kemana? Ke tanah yang kering tadi itu. Summa daraba bi yadayhil ard. Nah, kemudian apa? Nah, memukulkan kedua tangannya, telapak tangan ini ke tanah. Darbatan wahidah, sekali pukulan. Jangan diulang-ulang, sekali aja ini. Kalau tembok ya gini, sekali tok. Paham ya? Jangan diulang-ulang gini, sekali aja. Kalau terlalu tebal, debunya terlalu tebal, tanahnya digini-ginikan atau ditiup. Paham ya? Seperti itu. Kemudian bagaimana? Summa masaha asy-shimal 'alal yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya. Paham ya? Dalam riwayat yang lain, kemudian tangan kanannya ke tangan kirinya. Wa dhahira kaffaihi, dan mengusap punggung kedua telapak tangannya, wajah dan wajahnya. Gini. Paham ya? Nah, kemudian dengan tangan kirinya ini mengusap tangan kanannya, tangan kirinya gini, kemudian wajah. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Enggak perlu ke lengan bawah wala lengan atas. Cukup sini. Kaffain. Kedua telapak tangan. Mohon insyaallah ya. Berapa kali Ustaz tadi? Sekali saja. Sekali saja. Nah. Kita lihat sini. Muttafaqun alaih, hadisnya ini muttafaqun alaih. Ingat-ingat, muttafaqun alaih derajat tingkatan hadis kesahihan yang paling tinggi. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di bawahnya apa bawahnya? Di bawah muttafaqun alaih, di bawah muttafaqun alaih hadis rawahu al-Bukhari, infarada bihil Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di bawahnya rawahu Muslim. Di bawahnya apa? Nah, barakallahu fikum, hadisun sahih ala syarti syaikhain. Paham ya? Hadis sahih berdasarkan syarat syaikhain.
syarat Imam Bukhari Muslim. Di bawahnya lagi haditsun sahihun ala syartil Bukhari. Di bawahnya lagi haditsun sahihun ala syartil Muslim. Di bawahnya lagi haditsun sahihun rijaluhu rijalus sahihain. Di bawahnya lagi haditsun sahihun rijaluhu rijalu al-Bukhari. Rijal itu maksudnya para perawinya. Paham ya? Di bawahnya lagi haditsun sahihun rijaluhu rijalul Muslim. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Naam. Itu urut-urutan mengenai apa? Derajat tingkatan hadis yang sahih di dalam apa? Di dalam ilmu mustalah. Muttafaqun alaih ini yang paling tinggi sudah. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Siapa yang menyepakati? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, di dalam hadis yang mulia ini tentunya ada pelajaran bagi kita semuanya, yaitu mengenai Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau ternyata sebelum tahu tata cara tayamum yang benar sempat keliru. Paham ya? Gulung-gulung, bayangkan, guling-guling ke tanah. Seperti apa? Seperti halnya binatang mengguling-guling. Paham ya? Nah, tapi ternyata apa? Beliau enggak malu cerita. Paham ya? Nah, beliau enggak malu cerita kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Paham ya? Cerita tentang kejadian tersebut bahwasanya, "Nah, aku telah melakukan seperti ini, terjadi padaku seperti ini." Setelah itu Rasulullah mengajarkan kepada Ammar bin Yasir tata cara tayamum yang benar. Paham ya? Nah, diperintahkan apa? Untuk memukulkan kedua telapak tangannya kemana? Ke tanah. Paham ya? Berapa kali pukulan Hasan? 1 kali pukulan. Kemudian mengusapkan ke dua telapak tangan. Ini enggak harus urut ya untuk ini ya. Untuk tangan ini ya, bebasan mengusapan gini aja. Kemudian baru wajah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya apakah ada kalam para ulama yang mengatakan boleh dibalik wajah baru kedua telapak tangan, ya enggak masalah, boleh-boleh saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau dalam ayat apa dulu? Wajah dulu atau tangan dulu, Abdul Aziz? Wajah dulu. Kalau ini apa ini? Di sini apa ini? Tangan dulu baru wajah. Berarti menunjukkan boleh. Iya enggak? Nah, ini kan tangan dulu baru wajah kan? Telapak tangan dulu baru wajah. Berarti boleh gitu loh. Paham ya? Nah, tapi ingat, pakai sa'id, debu yang suci. Paham ya? Debu tanah, bukan debu pecahan genteng, yang bukan. Atau misalkan debu arang yang lembut itu bukan. Paham ya? Kalau antum tayamum pakai arang bagaimana coba? Warnanya bagaimana nanti? Warnanya apa? Hitam kan? Ini debu tanah yang suci. Paham ya? Enggak sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum. Biasanya kalau rumah-rumah tua jarang dihuni, kemudian biasanya kena debu, yaitu tembok-temboknya kan berdebu, itu bisa. Tapi kalau tembok-tembok yang zaman sekarang granit atau yang semisalnya jarang ada debunya. Paham ya? Jarang sekali ada debunya ya kalau misalkan di mungkin apa barakallahu fikum dipel tiap hari atau yang semisalnya. Tapi cari tempat yang kering, lihat ada debu situ baru dipukulkan. Paham ya? Nah, bagaimana kalau malah memukulkannya ke tanah yang basah, gimana kira-kira? Bisa enggak tayamum? Enggak bisa. Harus kering. Kenapa? Kalau basah berarti menunjukkan ada air. Ya enggak? Menunjukkan ada air, ataupun kalau dia enggak bisa menggunakan air, ya bagaimana tanah basah nanti malah apa? Malah kotor semua wajahnya nanti. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya, hadis yang mulia ini kisahnya sangat barakallahu fikum berharga bagi kita semuanya, bahwasanya yang namanya ilmu itu memang harus cari. Ilmu harus dicari. Di sini Ammar bin Yasir enggak diam. Ketika merasa bahwasanya barakallahu fikum dirinya khawatir nanti itu keliru atau salah, tanya kepada Rasulullah itu loh. Menceritakan, mengisahkan kejadiannya. Akhirnya diarahkan dengan arahan yang benar. Sesungguhnya cukup bagi kamu untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tayamum. Paham ya? Nah, kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah at-tamarrugh at-taqallub fit turab, ya kan? Tamarrugh itu artinya taqallub, guling-guling, bolak-balik fit turab, di tanah. Bolak-balik, guling-guling ini. Paham ya? Nah, guling-guling, gulung-gulung, bolak-balik itu namanya taqallub. Paham ya? Itu namanya tamarrugh. Intaha minan nihayah, selesai dalam penukilan dari nihayah.
Paham ya? An-Nihayah karya siapa? Ihsan. Jangan tertukar, ada Al-Bidayah wa Nihayah. Ini An-Nihayah karya siapa? Ibnul Athir. Ahsan. Ibnul Athir. Bukan Ibnu Katsir ya. Ibnul Athir. Itu punya kitab namanya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Jadi kalau hadis ada lafaz-lafaz yang sulit, paham ya? Antum kesulitan mencari makna-maknanya, beli kitab An-Nihayah tadi itu. Antum buka insyaallah dapat. Insyaallah. Paham ya? Nah, itu menjelaskan mengenai kata-kata yang gharib, yang asing, yang jarang didengar itu ya. Namanya An-Nihayah karya siapa tadi? Al-Imam Ibnul Athir. Ibnul Athir. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Beda atau sama? Akhdiat. Beda, cuman sama-sama di akhirin ra. Paham ya? Cuman beda. Ibnul Athir, Ibnu Katsir. Paham ya? Mirip kan kitabnya, ini An-Nihayah. Kalau yang beliau tadi Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kalau antum lihat intaha minan nihayah, pastikan itu An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Paham ya? Nah, itu kalau antum punya harta, punya uang, mampu beli. Cuman satu jilid. Satu jilid. Nah, barakallahu fiikum, cetakannya tergantung. Kalau Mesir murah, kalau Saudi mahal. Paham ya? Itu pokoknya kalau antum misalkan kesulitan mencari kalam, mencari makna dalam hadis sulit, itu dijumpai di situ insyaallah ada. Insyaallah. Ma'ruf itu ya kitabnya An-Nihayah. Nah, barakallahu fiikum. Nah, mengenai apa? Penyebutan kosakata yang gharib di situ disebutkan. Nah, kita lihat ajma'atul ummah 'ala jawazi tayammum fil jumlah. Umat telah sepakat mengenai diperbolehkannya tayammum secara global. Paham ya? Ingat-ingat dua keadaan diperbolehkan tayammum. Pertama ketika enggak ada air. Kedua ketika tidak ada air, yang kedua ketika tidak apa? Ketika tidak mampu menggunakan air. Caranya gitu. Simpel aja. Pertama ketika tidak ada air, yang kedua ketika tidak mampu menggunakan air. Air banyak tapi dia enggak mampu. Mungkin karena sakit atau yang semisalnya, boleh tayammum. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Intaha Al-Mughni. Nah, Al-Mughni karya siapa, Husain? Al-Mughni, masalah fikih karya siapa? Al-Imam. Ingat ya? Antum ingat ya? Sering muncul ini ya. Kama fil Mughni. Mughni kitab fikih terkenal itu, bagus sekali itu ya. Kalau antum baca itu masyaallah luar biasa dalamnya itu. Langsung bisa dikatakan puas rasanya. Masalah fikih Al-Mughni. Karya siapa Al-Mughni? Hasan Ibnu Qudamah rahmatullah alaih. Muwafaquddin Ibnu Qudamah itu Al-Mughni. Naam. Berikutnya, waqad ajma'al ulama'u 'ala anna mashal wajhi wal yadain bit-turab fit tayammum fardun la budda minhu fil jumlah. Masyaallah. Dan sungguh para ulama telah sepakat bahwasanya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah, debu tanah tadi itu, fit tayammum dalam tayammum fardun wajib. La budda minhu harus fil jumlah secara global. Lah karena tayammum intinya itu. Lah kalau antum cuma gini tok diam ini belum tayammum. Yang antum pukulkan tadi itu, debunya tadi itu, kalau tebal digini-ginikan atau tiup, setelah itu antum usapkan wajah. Baru kedua telapak tangan atau dibalik enggak masalah. Itu tayammum. Kata beliau apa? Fardun la budda minhu. Wajib, harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Paham ya? Itu tayammum seperti tayammum. Nah. Jadi kalau orang pun junub, janabah, wah dingin sekali enggak mampu ini, bagaimana ini? Boleh tayammum. Bagaimana caranya tayammum? Sama seperti tayammum ketika menggantikan wudu. Mahum insyaallah nih ya. Nah, barakallahu fikum Ibrahim, mahum? Ayo na barakallahu fikum. Itu kesimpulannya. Kata beliau intaha al-Fath Ibnu Rajab. Wah, Ibnu Rajab kok punya al-Fath ya? Kita katakan beliau punya. Beliau juga punya Fathul Bari beliau. Cuman hanya saja beliau meninggal dunia belum sempurna. Paham ya? Jadi Al-Hafidz Ibnu Rajab, paham ya? Itu biasanya kalau disebut Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu punya karya namanya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari juga. Paham ya? Cuman Fathul Bari karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam
Nah, barakallahu fikum, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih sempurna. Karena beliau sempat menyempurnakannya. Tapi kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab ini punya juga syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, juga sama namanya. Cuman apa? Beliau meninggal dalam keadaan belum sempurna, disempurnakan oleh orang yang setelahnya. Faham itu? Jadi kalau antum lihat ini Fathul Bari kok Ibnu Rajab ya? Ya enggak masalah karena beliau juga punya kitabnya. Paham ya? Nah, hanya saja Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih sempurna, bisa dikatakan apa? Lebih sempurna dan juga dijadikan patokan rujukan. Bahkan para ulama sempat mengatakan kalau seandainya saat itu Ibnu Rajab itu menyempurnakan Fathul Bari dalam keadaan beliau masih hidup, itu yang paling bagusnya kitabnya, Fathul Bari. Paham ya? Tapi karena belum sempurna, seringnya yang dipuji kitab apa? Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali. Ya kan? Ahmad bin Ali itu namanya ya. Nah, barakallahu fikum, sahabat-sahabat para ulama mengatakan apa? La hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Paham ya? Kitabnya bagus sekali, cetakannya tergantung, kalau Mesir murah harganya, kalau Saudi mahal harganya. Terutama Darussalam bagus itu, Muqtamad cetakan Darussalam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau antum mencari yang Darussalam, upayakan yang ada ta'liq catatan kakinya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, bagus sekali itu. Karena Al-Hafidz di dalam Fathul Bari ada semacam ketergelinciran. Paham ya? Dalam masalah akidah. Paham ya? Mengenai apa? Mengenai contohnya apa? Ya mirip dengan Imam Nawawi. Diperbolehkannya tabarruk dengan Atsarus Shalihin misalkan. Paham ya? Kalau Al-Hafidz seringnya yang nampak masalah asma wa sifat. Asma wa sifat. Tapi kalau Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu, antum kalau ngecek neliti kadang ada lafaz fihi jawazun at-tabarruk bi atsarus shalihin. Di dalam hadis ini ada pendalilan diperbolehkannya mencari berkah dengan bekas-bekas orang saleh. Itu dikritik, enggak boleh. Paham ya? Diperbolehkan kita mencari berkah itu ketika Rasulullah masih hidup. Boleh, tapi setelah beliau meninggal enggak ada, enggak boleh. Paham ya? Apalagi orang saleh selain nabi kan itu. Paham ya? Nah, akhirnya orang-orang yang tidak tahu kritikan itu diambillah pendapat itu oleh orang-orang sufiyah. Kalau ketemu Habib, masya Allah, cium tangannya. Bagaimana Habib, sehat Habib? Paham ya? Nanti kalau Habibnya keringatan diambil, diusap di wajahnya, bau misik katanya. Allah musta'an, ludahnya diambil barokah katanya. Ghulu. Paham ya? Karena apa? Karena ada lafaz tadi itu. Fihi jawaz at-tabarruk bi atsarus shalihin. Diperbolehkan mencari berkah dengan bekas-bekas orang saleh, tapi dikritiknya karena Imam Nawawi, Imam Ahlus Sunnah. Cuman yang namanya Imam Ahlus Sunnah manusia biasa, ada ketergelinciran terutama dalam masalah asma sifat dan juga dalam masalah tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau antum mencari Fathul Bari, suatu ketika antum beli, nah barakallahu fikum, beli cetakan Darussalam. Tapi yang ada tahqiqnya, ada ta'liqnya, catatan kakinya oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, bagus sekali itu. Nanti dijelaskan mengenai kekeliruan Al-Hafidz dalam masalah sifat, jelaskan bawah itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu sekedar arahan bahwasanya na'am Fathul Bari ternyata ada dua yang masyhur. Fathul Bari karya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu yang sempurna, dan Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaihim ajma'in. Naam. Berarti sudah kita selesaikan hadis ini, insyaallah besok ini yang dihafal, yaitu hadis seputar apa? Sifat tayammum, tata cara bertayamum sudah kami jelaskan secara globalnya, insyaallah antum sudah paham semuanya. Boleh dengan berapa cara tadi? Dua cara. Wajah dulu, baru dua telapak tangan boleh, atau kedua telapak tangan baru wajah, tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.